jadi karena nggak kuat terhadap rangsangan matahari, timbullah lapisan flek melasma itu. Nah, penyebab dia kulit itu menipis apa? Penyebab kulit itu menipis, satu bisa karena faktor hormonal, aging, proses penuaan, itu bisa ya. Di luar faktor itu bisa yang paling sering dan pasien suka denial ya, suka nggak nyangka gara-gara itu adalah karena over treatment yang berlebihan. Nah, kalau treatmentnya berlebihan, terlalu sering, terlalu keras, yang terjadi adalah terjadi penipisan yang melebihi dari yang diperbolehkan gitu. Akhirnya kulitnya jadi terlalu tipis, nggak kuat lah dengan rangsangan dunia luar. Makanya Anda lihat yang flek melasma itu timbulnya di wajah, jarang di leher atau tangan. Kenapa? Karena biasa kulit tangan sama kulit leher nggak diapa-apain. Jadi relatif kuat bawaannya gitu. Ya, kita selama hidup mandi pakai sabun, pakai body lotion kalau ingat ya. Pakai sunblock lebih jarang lagi tuh buat badan tuh ya. Kalau ingat aja kalau lagi main ke Bali, ke tempat-tempat panas mungkin baru. Kalau hari-hari jarang orang pakai sunblock di badan, ya kan, jarang. Padahal seharusnya ya sebaiknya dipakai gitu. Nah, jadi tapi di muka sebaliknya, muka kan wah korban iklan katanya buat perawatan kecantikan biar kulitnya glowing, mengkilap, kulit muka harus dirawat. Betul, nggak salah, bener banget itu ya. Itu juga jualannya saya, tapi nggak boleh berlebihan. Kalau proses itu dikerjakan berlebihan, ya rusak kulitnya. Apa contoh berlebihan? Saya sering banget dengar cerita dari pasien, iya dok, saya tuh di laser sebulan bisa 2-3 kali, udah gitu di peeling lagi dalam 1 bulan yang sama, terus dikasih lagi krem malam, kulit saya sampai geletek-geletek, terkelupas, perih, merah. Nah, itu udah tanda-tanda over treatment berlebihan gitu. Nah, kalau misalnya kulit kita tuh punya siklusnya tuh, dia tumbuh dari bawah, dari dasar ke atas tuh tumbuh tuh ada umurnya ya. Katakanlah gampangnya kita sebut 1-1,5 bulan lah ya. Ini in average ya saya ngomong ya. Nah, biar gampang diingat. Jadi harusnya Anda melakukan kayak treatment laser atau pilih salah satu, atau peeling atau krim malam yang agak kenceng, itu harus benar-benar terukur, nggak boleh semuanya dijejelin gitu. Kalau semua dijejelin, yang terjadi apa? Kulitnya lebih tipis daripada proses tumbuhnya kulit yang baru. Nah, ini yang jadi masalah. Itu kenapa setiap begitu Anda udah timbul flek, terus dihajar lagi, dikikis lagi pakai laser atau peeling. Apa yang terjadi? Makin tipis kulitnya, keangkat semuanya. Ya, karena kulitnya semakin tipis, semakin sensitif, semakin gampang timbul flek melasma. Itu kenapa Anda berobat flek melasma kemana-mana pun, selama dikerjakan dengan cara dikikis dengan laser peeling dan krim malam, yang terjadi apa? Makin parah fleknya. Betul apa enggak? Nah, coba ingat-ingat deh. Anda udah pindah-pindah kemana-mana, tapi selama yang dikerjakan sama, nggak akan ngefek, ya, tidak akan ngefek, gitu. Jadi emang harus dibenerin gitu. Harus dibenerin cara penanganan flek melasma yang benar. Terus ini ya. Tolong lihat, nanti ada tamu saya, Mbak Melani. Ada tamu saya nanti kalau datang ke klinik arahin ke sini aja, ya. Ya. Oke, so kira-kira begitu ya. Itu pentingnya penanganan, itu pentingnya ngerawat kulit yang benar gitu. Ngerawat kulit yang benar itu bukan bikin kulit Anda jadi kemerahan. Jadi kalau sampai Anda ngerawat kulit terus mukanya jadi tipis, kemerahan gitu, kalau kena matahari kayak udah ngerebus, itu salah tuh perawatannya. Nggak benar itu. Ya, siapapun yang ngerjain nggak benar. Kalau nggak benar, nggak benar gitu. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau udah terlanjur, apa yang harus dikerjakan? Benerin dulu skin barriernya. Itu kenapa berobat flek melasma ya, itu nggak bisa nggak bisa instan. Nggak bisa Anda berobat flek melasma hari ini berobat besok sembuh, nggak bisa. Itu berobatnya lama, 6-12 bulan rata-rata. Terus harus sabar, jangan dicampur-campur. Ya, kalau di Beautiful itu kita udah ada, saya udah bikin protokolnya. Pertama kita beresin dulu skin barriernya, baru nanti pelan-pelan akan kita kikis. Jadi ada tahap-tahapannya, sabar ya. Berobat flek melasma nggak bisa dadakan, nggak bisa buru-buru instan langsung beres gitu. Ya, ada waktunya. Terus yang kedua, jangan dicampur-campur dengan treatment dari tempat lain. Jadi emang harus istirahatin dulu kulitnya dari semua treatment-treatment yang bisa membuat kulit kita menjadi lebih tipis. Ya, peeling, laser dan sejenisnya
itu di stop dulu gitu. Pakai balik ke skin barrier, skincare basic ya. Karena saya punyanya Giot, saya cuma ngomong produk saya nggak ngomong produk orang lain. Anda coba pakai sabun, moisturizer, sunblock dari Giot ya. Malam cukup sabun sama moisturizer, terus minum kolagen dari Giot. Udah, that's it. Giot ini Anda bisa dapat di Shopee, Tokopedia, di TikTok Shop, ada di semua online store ada ya. Atau bisa langsung ke giot.id, itu juga bisa. Nah udah, itu aja yang Anda kerjain. Itu Anda konsisten. Kalau fleknya masih yang tipis-tipis ya, tanpa treatment pun masih mungkin kekejar. Tapi pada flek yang udah mulai coklatnya nyata banget, kulitnya udah mulai kering ya, udah mulai ada rasa nyelekit-nyelekit, nah itu benar-benar harus ngandalin treatment plus basic skincare. Nggak cukup basic skincare aja ya, ingat ya. Jadi jangan nanti karena ada beberapa yang udah DM saya, dok saya udah coba pakai basic skincare tapi kok nggak ngefek ya. Begitu ngeliat mukanya udah okronosis, sudah yang hitam nggak karu-karuan ya. Nggak bisa kalau gitu ya, nggak bisa ngandalin skincare aja, harus dengan treatment. Nah treatmentnya itu simple sebenarnya. T-plasma sayang adanya baru ada di Beautiful doang, jadi silahkan ada ke Beautiful terdekat. Makassar ada, Bali ada, Surabaya ada, Jogja, Bandung, Bekasi, Bogor ya, Alam Sutra, Kelapa Gading, Pakubono, Bintaro 9 dan mana lagi? Bekasi, Bandung ya, tadi sudah sebutnya. Itulah ada 12 cabang semuanya, silakan dilihat di websitenya, di Instagram juga ada, di TikToknya juga ada ya. Ya udah ke sana, oke? Nah sekarang saya ngomong filler. Oh, eksfoliasi itu sebenarnya tanpa dilakukan eksfoliasi dengan bantuan peeling atau laser atau dengan krim malam ya, sebenarnya tubuh kita tuh udah ada natural normal exfoliate proses gitu ya. Udah ada sirkulasi circle exfoliate-nya pelan-pelan gitu, nggak kelihatan dengan mata telanjang gitu, tapi ada tuh prosesnya. Nah cuma kan kita pengen cepat, biasa manusia kan nggak sabaran, pengen cepat mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi biar mempercepat proses itu dibantulah dengan tambahan zat-zat dari luar atau upaya-upaya dari luar. Nah boleh dikerjakan ya, tapi jangan berlebihan. Nah ini kemampuan ngerem ini nih, kemampuan ngatur kapan dieksfoliate, kapan tahan, kapan di maintain moisturizer. Siapa yang bisa ngerjain ini dengan benar, dia akan juara gitu ya. Filler ya, filler itu boleh dipakai tidak lebih dari 2 cc ya. Jangan berlebihan, dan filler itu nggak semua area boleh di filler, bisa di filler dan memberikan hasil yang baik. Jadi indikasi harus tepat sih. Kalau filler area kantong mata saya sih nggak saranin, karena seringkali jadi bam, kelihatan kebiruan, terus kalau senyum kelihatan ada jendelan polisi tidur ya. Saya mau sejago apapun yang ngerjain, mata saya selalu bisa ngelihat ini pasti pernah filler gitu. So I'm not suggesting, saya nggak saranin untuk filler area bawah mata. Tapi bibir oke. Hidung pada batas tertentu masih oke. Jadi misalnya hidungnya ada deklok dikit, cuma pengen buat ngeratain, boleh ya. Tapi kalau buat bikin mancung tinggi nggak karuan, bukan itu tempatnya, bukan itu tujuan filler hidung gitu. Jadi harus ngerti filler itu kayak apa ya, kayak ada gompel, Anda isi sedikit biar kesannya rata. Nah itu tujuannya filler. Jadi untuk kamuflase bagian-bagian yang gompel, bukan buat nambah ketinggian ya. Jadi harus ngerti indikasinya apa supaya nggak ngaco gitu. Kalau Anda suntik filler di hidung buat nambah tinggi hidung, yang ada apa, ngelebar ke sini, nanti hidungnya jadi gede ya. Jadi saya nggak saranin. Oke, udah cukup banyak nih yang mau nanya. Tadi flex saya udah jelasin panjang lebar ya. Nah bopeng juga sama. Bopeng itu kalau bopengnya yang masih tipis-tipis ya, belum yang parah, itu masih bisa dengan cara disubsisi, dikasih PRP di bawahnya ya, atau ditambahin filler sedikit di bawahnya setelah disubsisi, itu masih ngangkat. Tapi kalau bopengnya udah cukup dalam, percayalah ya, nggak bisa. Dan saya nggak saranin bopeng itu di treatment dengan cara di roller, atau bopeng itu di treatment dengan cara di peeling atau ditembak pakai lasernya. Yang terjadi apa? Bopengnya nggak hilang, flek melasmanya muncul. Kenapa? Karena skin barriernya Anda rusak juga gitu. Jadi akhirnya bopeng plus flek melasma, lebih parah lagi keadaannya. Nah, apa yang harus dikerjakan? Nah, di Beautiful kita mengerjakan, kalau pada case yang ringan masih bisa tuh dengan cara subcision, terus dikasih plasma, ya dikasih PRP di bawahnya, itu masih efektif. Walaupun nggak bisa sekali 2 kali, kadang-kadang perlu beberapa kali. Tapi ya kalau mau yang cara surgical, ya buat Anda yang punya tabungan bisa nih. Ya, saya udah coba kembangin apply deep plain facelift. Jadi facelift kita tarik kulitnya biar kenceng, ya, sehingga dengan kulitnya lebih kenceng, tekstur bolong-bolongnya itu kan lebih minimal.
Nah, nanti ditambahin dengan nano fat transfer di bawahnya supaya kulitnya tuh jadi lebih kedorong ke atas. Nah, yang udah bagus banget hasilnya ya, termasuk membantu membuat tampilan flek melasmanya jadi lebih baik. Nah, itu menarik tuh ya. Kalau mau silahkan, tapi ya harus operasi. Ya itu caranya operasi, nggak bisa dengan cara treatment doang. Oke. Sip, saya rasa cukup buat sementara ya. So sekali lagi saya tidak menyarankan Anda untuk suntik-suntik payudara, hati-hati ya. Tidak ada suntikan yang bisa ngerangsang pertumbuhan kelenjar lemak. Itu konyol sekali tuh ya. Minta jurnalnya mana, tunjukin. Kalau memang iya benar begitu, habis suntik dibelah kelihatan lemaknya nambah, enggak. Isinya tetap berupa filler itu ya. Jadi yang disuntikan ke badan, ke tete buat ngegedein, yang suntik-suntik itu sebenarnya isinya adalah filler. Dan penyuntikan filler di area payudara itu sangat berbahaya, itu bisa mati di atas meja operasi ya, karena pembuluh darahnya gede-gede, bisa masuk ke dalam pembuluh darah, ngeblok, langsung meninggal di atas meja operasi. Hati-hati ya, saya nggak saranin, jangan. Jadi nggak ada tuh yang namanya serum untuk menebalkan kelenjar payudara atau serum untuk pertumbuhan lemak di daerah payudara, nggak ada, itu bohong ya. Itu 1000% bohong, nggak ada itu ya. Itu cuma overclaim doang, hati-hati gitu. Saya nggak mau sebut merek lah, pokoknya apapun yang katanya bisa ngerangsang pertumbuhan kelenjar, pertumbuhan lemak, itu dusta ya, nggak bisa. Anda kalau yang pengen membesarkan payudara, cara yang paling aman saat ini ya, yang udah terbukti secara klinis ya adalah breast implant gitu, nggak ada, belum ada cara lain ya. Even fat transfer pun banyak keterbatasannya gitu. Oke, saya rasa cukup buat siang ini ya. Kita ngobrol-ngobrol bentar. Saya mau mulai syuting dulu ya. Sampai ketemu. Dah.